Kata beliau, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, al-masaib ni'mah. Buat orang yang beriman, musibah itu adalah nikmat. Kenapa dikatakan musibah itu nikmat? Li'annaha mukaffirat lidz-dzunub. Karena musibah itu kan menggugurkan dosa. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, tanda cinta Allah kan. Apabila Allah cinta dengan satu kaum, maka sungguh Allah akan memberikan mereka musibah. Loh kok bisa? Idza ahabballahu anil abdi yusab minhu, dalam hadis Bukhari disebutkan. Oh, kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, apabila Allah cinta dengan seorang hamba, yusab minhu, hamba itu dikasih musibah. Kenapa? Mukaffiratun lidzunub. Karena yang namanya musibah itu adalah penggugur dosa. Ma asaba min muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala haznin wala adha hatta syauka yushaquha illa kaffarallahu bihal khataya. Rahul Bukhari Muslim. Tidaklah ada sesuatu menimpa seorang muslim. Apa yang menimpa seorang muslim di sini? Satu, min nasobin, capek. Antum kerja capek, itu ada keutamaannya. Masya Allah capek, habis ngapain? Ngecat, kerja bakti. Masya Allah capek ngapain? Ngangkat batako tadi. Masya Allah capek. Ada keutamaannya, kita lihat keutamaannya apa. Nasob, capek, letih. Wala wasobin. Tidak pula seorang muslim tertimpa padanya wasab. Wasab itu artinya marad, sakit, pusing, batuk, flu, sesak napas, pencernaannya terganggu, belum lagi asam lambung naik, belum lagi asam urat, penyakit-penyakit menimpanya. Wala ghammin wala hammin, atau gelisah, aduh besok ini gimana ya, ada persoalan besok ini nggak jelas, gimana nih, saya bakal menjadi seperti apa, nasib saya seperti apa besok. Gelisah, hamin, gundah gulana, haznin, sedih, ya Allah, bikin hati terenyuh. Kejadian yang tadi berlalu menjadikan saya sedih. Seorang mukmin tertimpa kesedihan. Atau ada gangguan dari tetangga, suami diganggu istri, atau sebaliknya anak mengganggu orang tua, bawahan mengganggu atasan, atasan bikin sesuatu yang mengganggu bawahannya, gangguan. Bahkan duri seandainya terinjak oleh seorang muslim, kecuali Allah akan gugurkan dosa sesuai dengan kadar musibah yang menimpa muslim tersebut. Sedih, oh berarti ada dosa yang sedang dihancurkan sama Allah. Gelisah, nggak bisa tidur, besok gimana ya, ada dosa yang digugurkan oleh Allah. Capek, Masya Allah, kerja dari pagi siang sore, Masya Allah, otot rasa panas sekali, letih rasanya, ada dosa yang sedang dihapus oleh Allah. Marat, penyakit, berbagai macam penyakit, baik menimpa mata, telinga, hidung, tenggorokan, perut, dada, asam urat dan seterusnya, ada dosa yang sedang digugurkan oleh Allah. Allah nggak pengen kalau dosa itu dibawa sampai engkau mati. Allah nggak pengen, kan itu digugurkan di dunia. Ketika kau mati, hilang sudah dosanya. Ketika kau dibangkitkan, sudah lupa Allah. Allah sengaja melupakannya. Allah tidak akan mengungkit dosa tersebut. Bukankah itu nikmat? Lihat kata Ibnu Taimiyah, al-masaib ni'matun. Karena itu musibah itu hakikatnya kalau kita renungkan, itu nikmat bagi seorang muslim. Li'annaha mukaffiratun lidz-dzunub. Karena yang namanya musibah itu bisa menggugurkan dosa orang yang beriman. Wa tad'u ila sabr. Dan orang yang beriman ketika tertimpa musibah, apa yang harus dilakukan? Apa yang dia miliki daripada ilmu? Dia akan mengajak dirinya untuk sabar. Kalau seorang mukmin, seorang muslim sabar, antum cari keutamaan sabar di Quran. 90 keutamaannya. Keutamaan sabar banyak sekali. Antum mendapatkan pahala tanpa ada batas. Gara-gara apa? Sabar. Antum berhak mendapat jabatan yang tinggi, berhak mendapatkan jiwa kepemimpinan. Apa sebabnya? Lamma sabaru, ketika engkau bersabar. Sabar.
Engkau mendapatkan kaplingan di surga. Apa sebabnya? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabar. Fayuthabu 'alaiha. Ketika kau bisa bersabar, maka ada satu pahala yang sudah Allah siapkan untukmu. Bukankah itu nikmat? Wa taqtadil inabah ila Allah wa dhulbih. Dan ketika kau tertimpa musibah, jika engkau seorang mukmin, kau akan menjadikan dirimu sebagai orang yang bersabar dan engkau akan memanggil Allah dengan sebutan astagfirullah. Bukankah itu baik? Ketika kau sedang lapang, jarang kau ucapkan astagfirullah, astagfirullah, jarang. Paling kau ucapkan masya Allah, masya Allah, masya Allah. Makan, masya Allah, enak makanannya. Ketika mendapati pemandangan indah, masya Allah, indah sekali pemandangannya. Cuman itu doang. Kapan istighfarnya? Ketika musibah menimpamu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kau mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir yang mudah untuk kau ucapkan. Bukankah itu nikmat? Menjadikan dirimu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhul, demikian pula rendah. Bukankah ketika kau sedang lapang, kau merasa kuat ketika itu? Duitnya banyak, mau beli ini, boleh, sanggup, insya Allah, tenang. Kan gitu. Ketika sedang sehat, mau lakukan ini, mau lakukan itu, kadang lupa sama Allah. Nggak pernah dia doa, ya Allah, saya mau kerja ya Allah, ngangkat batu ya Allah. Pernah doa kayak gitu? Ketika kuat? Enggak kan. Angkat batu aja. Kerja aja udah. Karena diri sedang kuat ketika itu. Tapi ketika sedang lemah, ya Allah, nggak bisa lagi bekerja ya Allah, lemah ya Allah. Lapor sama Allah. Dia ngaku kalau dirinya lemah. Dia ngaku kalau dirinya rendah di hadapan Tuhannya. Kapan? Ketika dapat musibah. Ketika kayak kalla innal insana la yatagha. Bahkan sekali-kali mereka manusia itu melampaui batas. Kapan mereka melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia menatap dirinya kaya. Itu manusia. Tapi ketika sedang lemah, ketika tertimpa musibah, astagfirullah, batu nggak berhenti. Ya Allah, Allah dipanggil. Astagfirullah, sambil mukul-mukul dadanya, astagfirullah. Kepalanya pusing, mau makan sulit dia. Astagfirullah, pahit sekali. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Lemah dia. Ketika sedang kuat, sedang kaya, masya Allah, bebek masuk, soang masuk, apapun masuk ke mulutnya, gelege, alhamdulillah. Udah gitu aja. Tapi ketika sedang sakit, ya Allah, dia akui dirinya rendah, dia akui dirinya lemah. Bukankah itu sarana pendekatan dirimu kepada Allah dengan sedekat-dekatnya? Ketika kau mengakui betapa hebatnya Allah, betapa kuatnya Allah, dan sebaliknya ketika kau mengakui betapa lemahnya engkau, betapa butuhnya engkau kepada Dia, bukankah itu nikmat? Ketika engkau memiliki posisi seperti itu, ketika hatimu sedang dalam keadaan seperti itu, bukankah itu nikmat? Kau akui kelemahanmu dan kau akui betapa besarnya Tuhanmu. Bukankah itu ibadah yang paling afdal? Inabah. Apa sebabnya? Musibah. Karena itu musibah menurut para ulama hakikatnya nikmat. Tapi musibah yang menghantarkan seorang kepada sabar. Musibah yang menghantarkan seorang kepada zikir, kepada ilmu yang menyadarkan dirinya bahwasanya musibah adalah mukaffirat, penggugur bagi dosa. Masih banyak kalimatnya, masya Allah. Akan tapi ya qadarullah masyafa'al, waktunya nggak cukup. Tapi semoga bermanfaat. Suatu saat kita akan merasakan hal-hal yang seperti itu. Semoga apa yang disampaikan oleh mereka para ulama di sini bisa menjadikan bekal. Dan buat teman-teman yang mungkin sakit tapi belum dibesuk, saya minta uzur. Kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kafarah buat antum semua yang sedang sakit, pengangkatan derajat buat antum. Kemudian semoga antum termasuk orang-orang yang dikaruniai as-sabar, sehingga antum bisa mendapatkan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.